kita akan sharing tentang perihal akupuntur. Kemarin saya mendapatkan amanah tentang pengantar akupuntur, dan tentunya ini sudah semester berapa? Mau masuk semester 2. Mau masuk semester 2 kok sudah pengantar akupuntur? Hebat banget ini. Kalau hanya sekedar pengantar akupuntur, kayaknya orang greget kalau nggak perlu ada tambahan materi lagi. Ini nanti insya Allah saya tambahin materi lagi bagaimana menjawab tantangan kita di masa pandemi. Nah, ya, oke. Kita buat kesepakatan dulu ya, Bapak Ibu, dibuat kesepakatan dulu ya. Kalau saya bilang halo, jawabannya apa? Hai. Oke ya, apa? Kalau saya bilang halo, jawabannya? Hai. Ibu-ibu, mbak-mbak atau ibu-ibu ya? Masya Allah. Kalau saya bilang hai, jawabannya? Halo. Kalau saya tanya halo, jawabannya? Hai. Oke, kita coba ya, testing dulu ya. 1, 2, 3. Hai. Halo. Halo. Halo, hai. Oke ya. Nih, sudah mulai bagian frontal, otak bagian depannya sudah mulai kognitifnya sudah mulai terfokus ini. Halo, hai. Terus yang kedua, kalau saya bilang sepakat, jawabannya setuju. Kalau saya bilang setuju, jawabannya sepakat. Sepakat? Setuju. Setuju? Sepakat. Sepakat setuju? Sepakat. Oke, boleh kita bantuin ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya itu bongkar pasang buat materi ini Bapak Ibu. Dan anehnya setelah mendekati beberapa jam baru keluar semua idenya gitu kan. Nah, di gambar ini coba bisa dibuka langsung adanya. Tapi ini Bapak Ibu di sini duduk sudah berapa menit ya? Dari jam berapa dong saya? 7 di dalam sini. 9.45. Dari mana? Ada yang duduk ya? Udah sekian ya? Oh ini mah gak perlu ngopak ya? Saya ngopak. Banyumas apa sisi idul ya? Oke Bapak Ibu, saya jujur senang banget loh Bapak Ibu. Ini saya mendapatkan kabar dari Mbak Fatimah. Mas bisa nggak bantu untuk sharing untuk tanggal 10? Apa gimana? Di umur kamu Masya Allah. Kenapa saya kok senang? Serasa ke rumah sendiri Bapak Ibu. Karena kebetulan saya lahir juga di keluarga di Muhammadiyah di daerah Larangan Brebes. Kan Brebes Bapak Ibu sekalian ya. Boleh UFO di Soloraya Bapak Ibu. Oke, next. Bismillah. Nah, ada salah satu nasihat dari guru saya SMA dulu, SMP ya, yaitu Abu Ali Widodo, almarhum Allahumma firlahu, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Jadi mungkin 2 jam ini mungkin materinya tidak sebanyak yang dibayangkan Bapak Ibu sekalian. Tapi harapannya walaupun ini materinya sederhana, harapannya ini nanti bisa memberikan keberkahan untuk hidup kita. Dan moga-moga di jam ini bisa menjadi sebuah pintu surga terbuka. Karena salah satu pintu surga terbuka itu berawal dari ilmu ya Bapak. Maka kita luruskan yang dulu ya. Kita sampaikan oleh supaya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Bapak Ibu, kita akan mempelajari sebuah ilmu yang ilmu ini adalah untuk memelihara kehidupan manusia. Dan ini bukan ilmu main-main ya Bapak Ibu. Pahalanya sepenuh bumi. Karena barang siapa yang menyelamatkan satu manusia, maka pahalanya semanusia sepenuh bumi. Maka dari itu, ayo kita luruskan niat lagi pada pagi hari ini. Hai. Halo. Dari jam berapa tadi ke sini? Menurut saya Bu? 9. Oke. Sebelum saya mulai masuk ke materi, kita stretching dulu yuk. Oke. Boleh berdiri ya? Oke, berdiri ya. Oke, berdiri. Bukan pijit-pijitan, Oh iya, mau pijit-pijitan? Mau ya? Oh, tusuk-tusukan lagi dulu jarum. Saya berjarum. Oke, Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu kan datang jauh-jauh, ada yang dari Brebes, ada yang di luar Jawa juga? Papua, Masya Allah. Sumatera, Palembang ada?
Lampung. Gimana ucapan Palembang? Lampung. Wah, jauh kali ini. Wah, semoga ya perjalanannya dari jauh-jauh Allah catat dengan amalan. Oke, Bapak Ibu, kita akan stretching dulu. Itu gambarnya kucing ya. Jadi stretchingnya itu mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu coba, ini kan ada sebelah kiri, sebelah kanan. Apa Bapak Ibu? Kiri, kanan. Jadi nanti tangan kiri itu kita kaitkan di apa? Gini, miringnya bahasanya. Ditarik kayak gini ya, miring itu biasa. Ya stretching ke sini. Nah, ditarik ke arah samping di kaki di sebelah kiri, kemudian yang kanan juga sama, gitu ya. Dimulai dari mau sebelah kanan apa sebelah kiri dulu? Nah, Bapak kanan apa kiri? Kanan. Oke, kita mulai dari sebelah kanan dulu aja ya. Oke, setuju? Ya oke ya, kita mulai dari sebelah kanan, kita tarik pelan-pelan, slow aja, dinikmati tarikan ototnya. 1, 2, 3, tarik, hitung ya. 1, 2, 3, 4, ada yang sakit ini kayaknya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini biasanya kalau saya belajar itu lingkaran besar. Ini kan lingkaran besar banget. Oke, sekarang yang sebelah kiri Bapak Ibu ke kiri ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Bapak Ibu tadi yang sebelah kanan ada yang rasa sakit tak? Ada. Kalau ada coba cung. Ada yang sakit nggak kenyakan, rasanya kaku, tarikan. Ada. Kaku. Boleh. Aku iya. Kira-kira coba next. Kira-kira, nah ini ada yang bilang gambarnya telat. Oke, kira-kira yang sakit itu sebelah atas apa sebelah bawah? Oh, yang ada yang terasa sampai lehernya nggak nyaman nggak? Rata-rata pinggang ya. Oke, kira-kira kalau sakit itu skalanya berapa? Next. Next lagi. Udah sentuh. Oke, kalau ringan 1 sampai 3, kalau sedang 5, kalau berat 8 sampai 10. Kira-kira yang ringan berapa orang ya? Boleh? 1 kan? Bukannya. Oke, 1 sampai 3. Berarti kaku aja ya. Ya. Kemudian yang sedang ada nggak? Yang sedang? Oh, yang sedang. Masya Allah. Nah, Ibu. Ya, yang agak berat, agak sakit banget sampai ke tarik itu ada nggak? Rednya. Aman ya, saya tak jalan ke belakang juga soalnya ya. Enten betul? Nggak ada. Oke, berarti ini ya rata-rata ringan sampai sedang ya. Oke, Bapak Ibu, biasanya dulu saya belajar dengan Afif Majido, salah satu murid dari Kiko Matsumoto. Kalau gerakan kita seperti tadi kok ada yang sakit, tanda sinyal bahwa ada tanda bahwa ada postur yang unbalance. Nah, oke, next. Bapak Ibu, sekarang coba sentuh titik di saya tahu. Ada pointernya mana? Makasih. Lampunya mana ya? Bapak Ibu maaf, coba sentuh poin raba di titik di pertengahan antara sudut alis mata dengan garis batas telinga bagian atas. Coba duduk boleh? Ya. Tapi ngacek ya. Oke, Bapak Ibu coba sentuh titik ini Bapak Ibu. Nah, kanan kiri. Ada yang terasa areanya light point nggak atau hypersensitif? Ada? Yang ada, yang sedang ya? Coba, terasa sudah itu, coba ditekan lagi. Ada Bapak? Ditekan aku resul Bapak. Nah, dipijet ya. Saya ngalah. Oke, ini. Ya, aku resul sudah. Ditekan agak minum nggak?
Oke, sudah? Lagi? Next lagi. Nah, ini posisinya, ini ada tulang posisinya, ini kan tulang zygomatikus. Posisinya itu pertemuan antara sudut mata dengan garis batas telinga di bagian atas. Oke, next. Kemudian kedua, tekan di belakang telinga garis atau gallbladder 11. Jadi sentuh di bagian alis di ini, di dekat tragus ini, di pertengahan sini center point-nya, kemudian tarik ke belakang. Rasakan ada jendolan di belakang. Nah, itu namanya tulang. Coba ibu susur pelan-pelan. Gosok-gosok, ngilu nggak kanan kiri? Ada yang lebih sensitif sebelah kanan, ada yang lebih sensitif sebelah kiri, betul nggak? Nah, itu sebelah kiri, yang sebelah kanan ada. Kanan kiri oke. Oke, yang paling sensitif sekarang fokuskan napasnya di area paling sensitif. Oke, sudah. Ya, sebelah kanan ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Oke, next lagi. Sekarang di telinga, next. Nah, kelihatan kok? Nah, ini. Ya. Ya, next lagi. Nah, di antitragus di daerah sini ya, di anti helipnya. Nah, coba di telinganya. Kalau telinga berarti di sininya diraba pelan-pelan, dirasakan di bagian sini, mulai dari sini. Ini kan anten ya, naik. Nah, di pertengahan ini tekan. Ada yang ngilu? Ngilu, oke. Terus kemudian ke warna yang biru. Disusul aja, jangan dilompat, disusul ya. Nah, masih. Nah, terus lagi sampai ke ini pojok ya, yang warna hijau. Nanti materinya saya share komplit semuanya ya. Oke, next. Nah, ini cervical. Next lagi. Oke, next. Ini gambarnya lebih jelas lagi. Ini sanggup nanti untuk sampai besok Bapak Ibu, karena berapa jam ini nanti kuliahnya ya, berapa sekali ya. Nah, oke. Sekarang Bapak Ibu boleh kan berdiri sekali. Oke, berdiri ya, main. Oke. Ya bisa pakai musik tapi saya lupa kayaknya musiknya. Oke, sekarang sentuh stretching, tarik tangan ke kiri lagi. Satu, kita mulai dari sebelah kanan dulu. Kita mulai ya, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang sakit di sebelah kanan terasa lebih nyaman enggak? Ya beneran? Lebih nyaman? Oke, skalanya turun enggak nyerinya? Turun. Ada yang tadi yang setengah tadi kan Ibu di mana? Turun ya? Turun dari setengah, dari nilai 5 ke turun ke berapa? Oke, berarti posturnya ada perubahan. Oke, sip. Oke, sekarang yang sebelah kiri. Sebelah kiri, oke. Hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini terlalu bawah. 7 habis 7 berapa? 8. Itu bareng-barengnya 9, 10. Oke, cukup. Yang sakit di sebelah kiri terasa lebih nyaman enggak? Oke, lebih nyaman. Yang sedang udah enak Ibu pergerakannya. Oke, next. Nah, oke. Ini. Belum besar. Nah. Kira-kira tadi yang sedang nomor berapa, Bu? Tadi nomor 5 jadi nomor berapa? Bu, ini belum saya dari sini ya. Sekarang ketiga, oh Masya Allah. Ini perlu pakai jarum, misalnya sini semuanya. Oke. Bapak Ibu mau mengenalin, please sit down. Bapak Ibu, mohon izin, tadi itu adalah salah satu pemeriksaan untuk postur Bapak Ibu. Dan manakala postur kita ini berubah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Organ yang ada di dalam tubuh otomatis akan tertekan. Kalau tertekan otomatis sakit nggak itu organnya? Nah, terus kemudian setelah kita lakukan pencarian masalah
tadi yang titik di sebelah mana, yang pertemuan antara sudut mata dan batas telinga itu adalah salah satu scale dari Yamamoto, poin D, di mana nanti dia fungsinya untuk membereskan masalah yang ada di lubang ke bawah. Berarti memang di bapak itu tadi yang merasakan nggak nyaman ada di daerah panggungnya yang miring. Mulai sekarang perutnya harus ditusuk ya. Karena salah satu yang membuat panggul miring itu lemahnya otot yang ada di abdomen di perut. Ya mulai dari sekarang nanti ditusuk itu ya. Oke. Bapak Ibu tahu nggak kenapa kok kita tadi merasa nyaman? Karena ada stimulasi titik akupoin. Ya, ada stimulasi titik akupoin. Oke, next lagi Mbak. Nah, akupoin itu adalah titik akupuntur Bapak Ibu. Seperti ini gambarannya. Oke, next. Nah, ini foto saya pada saat saya masih bujang nih Bapak Ibu sekalian ya. Saya tidak tahu kenapa kalau habis nikah kenapa semuanya berkembang ya. Apa? Ada yang pingsan? Masya Allah, belum sarapan kok. Sakit, sedang sakit. Oh iya, sedang sakit. Ada yang sedang sakit. Oke. Oke. Sudah ada yang tangani? Oke. Sudah ada yang tangani? Oh. Hai. Halo. Dah, ada yang tangani. Ya. Kakinya mungkin bisa lebih tinggi posisinya. Kakinya lebih tinggi dari kepala, boleh diangkat sedikit ke atas. Oke. Oke, sudah diangkat. Rencornya sudah diambil. Sampaikan ya. Oke, next, Mbak. Next lagi. Ini kegiatan saya Bapak Ibu, sama saya Bapak, next lagi aja. Lagi, next lagi, next lagi, next lagi, next. Nah, mengenal lebih dekat ilmu akupuntur. Bapak Ibu, saya mulai belajar ilmu tentang Chinese medicine ini tahun 2006 di Jakarta saat itu. Mulai mengenal ya Bapak Ibu ya. Baru belajar tahun 2006 di Jakarta dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk sakit sekolah di Poltekkes Surakarta tahun 2008 lulusan pendidikan dan lulus tahun 2013 di D4 Akupuntur Surakarta. Nah, Bapak Ibu, materi diskusi kita ini Bapak Ibu sekalian hari ini. Bagaimana pendekatan pendekatan akupuntur? Materi yang saya cantumkan di sini adalah catatan saya pada saat saya dulu sampai sekarang Bapak Ibu ya. Jadi saya ingat Bapak Ibu, saya hanya copy paste. Jadi nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa cari kopian jawabannya di buku ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, next Mbak. Oke, next lagi. Nah, Bapak Ibu, apa sih akupuntur itu? Kalau dari sisi bahasa, akupuntur berasal dari acus dan puntur, atau dari bahasa Yunani acus itu jarum, puntur itu tusuk. Nice. Ilmu ini ilmu ini usianya sudah sangat tua, 5.000 tahun bayangkan. Sebelum zaman Rasulullah itu. Luar biasa. Saudara-saudara kita yang dari China. Oke, next. Bukan next, mundur lagi. Nah, ini dibaca. Akupuntur ini adalah ilmu yang berasal dari Cina dan usianya sudah sangat tua, 5.000 tahun Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang distimulasi itu apa? Yang distimulasi itu adalah area titik akupuntur. Jadi tidak semua bagian tubuh distimulasi, tapi hanya bagian tertentu yang distimulasi. Karena apa? Allah itu menciptakan titik itu memiliki karakteristik yang spesial. Oke, next. Sebelum itu Bapak Ibu, sebelum perkembangan ilmu akupuntur itu menggunakan logam, ternyata sebelumnya itu alat terapinya berupa batu. Yang mungkin sekarang pakai telinga ya.
Nah, kemudian ada bambu, ada tulang, ada perunggu, bahkan logam, ada emas dan lain-lain. Why? Kenapa? Loh, ini kan ditusuk. Karena ini kan bukan ditusuk, ini hanya akupressur. Dan ternyata reaksi dari titik akupunktur itu ternyata bisa distimulasi dengan berbagai macam cara. Dengan sentuhan, akupressur, makanya bisa disentuh dengan ini. Batu, bambu, tulang, ada yang tuina, ya. Kemudian ada yang bisa distimulasi dengan pemanasan, dimoksa ya, dihangatkan. Karena karakteristik dari titik akupunktur itu ternyata bukan hanya mikrotrauma, tetapi dia bisa dihangatkan. Oke, next. Dan titik akupunktur itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar bisa distimulasi dengan penghangatan. Titik akupunktur ternyata bisa distimulasi dengan cahaya loh Bapak Ibu. Makanya dikembangkan akupunktur dengan pengembangan laser akupunktur. Bahkan ada produk kesehatan Bapak Ibu yang menggunakan semacam alatnya itu media itu kayak semacam cermin. Jadi ditempel di titik akupunktur atau akupoint, tubuh kita kan memancarkan energi panas. Energinya itu masuk di medianya itu, kemudian memantulkan kembali ke titik tersebut. Dan itu yang akan membuat meregulasi dan menstimulasi titik akupunktur di sana. Dan bukan, alhamdulillah. Gak bawa elektron ya? Lupa. Kalau aku bawa elektron, bisa elektron kalau sudah bangun. Oke. Oke. Tadi apa Bapak Ibu? Titik akupunktur itu bisa distimulasi dengan cara apa? Panas. Sentuhan. Terus apa yang kedua apa? Penghangatan. Terus ketiga apa? Cahaya. Dan Bapak Ibu sekalian, titik akupunktur itu juga bisa distimulasi dengan ini cairan kimia alami. Contoh misalkan, pernah nggak kita melihat ada produk itu loh, koyok. Nah, koyok Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Misalkan kita nggak punya jarum, dipotong kecil aja, taruh di titik akupunktur, itu terstimulasi loh. Dan itu bisa dievaluasi dengan palpasi abdomen. Serius. Apalagi kalau kita pakai telinga. Wah itu, dan nanti besok kan takutnya dia goyangnya enak toh. Nah di telinga ini yang bagian tadi yang ada gambarnya, saya kita coba dipotong kecil-kecil toh, koyongnya tempelin aja. Itu biasa lakukan untuk beberapa pasien yang jauh-jauh. Misalkan dia sakit gak enak, tak suruh nempelin koyok bisa kecil-kecil. Dengan catatan kulitnya nggak sensitif. Kalau sensitif terhadap koyok, bisa menggunakan jari. Jarinya diparut, dioles. Nah, itu bisa kena Bapak Ibu. Benar banget. Dan itu kalau ada beberapa, saya pernah mencoba menggunakan pendekatan dengan palpasi leher, dia Yamamoto bekerja, merubah refleks. Koyok, jari diparut, oleskan di kulit, enak beneran. Karena ada beberapa pasien itu tingkat sensitif terhadap jarum itu ada loh. Dia sangat sensitif terhadap ketebalan jarum. Ada loh. Kalau jarumnya ketebalan dia shock. Ada pasien yang panjang pendek jarum itu sangat sensitif. Jarumnya terlalu panjang, itu bisa shock loh dia. Ada. Beneran? Ya. Bahkan sampai merubah arah. Nah, kalau merubah arah itu ada penelitiannya. Jadi arah meridian itu sekarang sudah diteliti. Itu juga pengaruhnya sangat besar. Jangankan ditusuk, dirubah energinya aja sudah merubah energi. Ada yang mau nyoba? Ada yang sudah pernah coba? Jalur meridiannya, nah misalkan usus besar itu kan dari distal maksimal. Distal maksimal. Itu energinya dibalik, itu bisa mengurangi energi banyak. Bisa dievaluasi. Tapi ya pada saat pertengahan atau akhir ya. Oke. Dan nanti saya nanti dia surprise itu. Subhanallah. Halo. Hai. Oke, Bapak Ibu kita evaluasi. Titik akupunktur itu bisa distimulasi dengan apa? Satu.
biokimia itu bisa dengan dari makanya nanti kita belajar tanaman obat yang ada bisa dimas bisa dengan koyo, apalagi sekarang banyak kan ada koyo Korea. Saya tuh senang banget pakai koyo yang dari Sinsei. Wah, enak banget itu. Potong kecil-kecil, nah itu. Misalkan ada gangguan lambung, tempelkan aja kecil-kecil di telinga. Itu bekerja banget. Bekerja Bapak Ibu. Dan andai kan bisa dilakukan dalam jangka waktu lama. Dan ingat ya, catatan sensitivitas dari pasien harus kita perhatikan. Itu secara bertahap bisa membantu mensupport progres kesembuhan pada diri pasien. Oke, next enggak? Nah, oke, jangan di next dulu, fokus. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu mitra sehat saya. Dia operasi perutnya itu udah dibuka 5 kali. Masya Allah, Bapak Ibu. Wah, ini saya banyak belajar dari beliau, Bapak Ibu. Saya banyak belajar dari beliau ini. Jadi operasi 1, 2, 3 untuk operasi sesar untuk anaknya. Saya izin minum dulu ya. Saya izinkan. Saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sensinya besar banget ini. Saya sudah semalam itu sudah nggak bisa tidur. Ini hidupnya ngaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Hidupnya campur semangat kayak Jinjang ya. Campur ini. Ya, deg-degan campur semangat. Deg-degan itu kan yin, semangat itu ya. Jadi oke Bapak Ibu. Bapak. Oh boleh. Wah. Sama-sama Bapak, teman-teman saya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira pasien ini mengalami apa ya Bapak Ibu ya? Kita belajar bareng-bareng sama pasien ya. Kita belajar bareng-bareng sama pasien ya. Ini ada perdarahan di mana? Di mata. Mata itu ada apa? Pintu apa itu? Jendelanya siapa? Oke, jadi kan begitu lihat, oh ini jelas filternya ada masalah. Oke. Di sini ada apa? Di sini ada perdarahan ya. Berarti dinding pembuluh darahnya kuat atau lemah? Menandakan apa? Ya, stagnasi. Kalau dinding pembuluh darahnya itu mudah pecah, menandakan apa? Limpahnya masalah. Ingat, kayu merusak tanah. Kayunya ekses, tanahnya hancur. Jadi, ini beraktivitas liver, dia merusak tanah, pembuluh darahnya dapat hancur abiar. Terjadi bleeding. Ya, bleeding. Ya, bahasa napaknya nggak bisa ditinggal kalau bahasa Inggrisnya ya. Oke. Terus Bapak Ibu, ini ada stagnasi, otomatis ada stagnasi ya. Ada stagnasi C dan D. Oke, next setelah 1 minggu. Ini hasilnya. Hasilnya. Kira-kira ini ditusuk di mananya ya Bapak Ibu? Di matanya bukan? Bukan. Nanti saya tunjukkan detiknya ya. Bareng-bareng kita sama-sama belajar ya. Oke. Ini Bapak Ibu. Tidak. Kan sakit itu setelahnya. Iya. Iya. Karena orangnya, karena tak tinggali dia, tak suruh aku pressure di titik tertentu. Makanya dia secara mandiri ada treatment, tapi dia sendiri yang melakukan. Yes. Kenapa saya selalu seperti itu? Karena pasien bertanggung jawab terhadap kesehatan diri. Ya. Oke, next. Ya, Bapak Ibu. Wah, yuk kita beda-bedaan ya. Ini kira-kira ini jin apa ya? Jin. Ini kok kuning loh Bu. Ini sudah campuran ya Bapak Ibu. Campuran ya. Ini campuran ya Bapak Ibu. Ingat prinsip jinjang itu tidak ada yang mutlak. Ya. Jinjang itu tidak ada yang mutlak. Semuanya tarik-menarik kayak apa kalian? Ini kalau ambil ibarat sebuah tubuh, ini bagian kepala, ini bagian tengah, ini bagian bawah. Kira-kira penumpukan panasnya di mana? Penumpukan panasnya dari sampai ujung. Ini sudah sampai kita jantung nggak kira-kira? Sampai. Ini adalah kasus stroke.
pasien stroke ini, dan dia memang jarang minum, defisit yin. Alhamdulillah, maaf ya. Setelah 3 hari, hasilnya seperti ya, 3 hari. Tak pengen tahu itu. Nah, itu pada saat kita melakukan palpasimu depan atau di bagian depan perut. Jadi salah satu dulu guru saya menyampaikan sarmu depan itu fungsinya diantaranya adalah membantu kita memahami ada masalah nggak organ itu. Dari data itu nanti kita sinkronkan dengan sini. Jadi setelah abdomennya itu rilis atau depannya rilis, hasilnya seperti ini loh itu. Terkonek ya. Kita nggak ngomong meridian, kita belum ngomong meridian dulu guys. Kita ngobrol dulu, aku tunggu dulu ya. Oke, next. Nah ini kaum hawa ya, pengen banget ya ini ya. Ini apa ya? Ada apa yang Bapak Ibu? Nah ini. Nah kira-kira kantong mata yang atas sama yang bawah beda nggak ya? Beda ya. Nanti tusuk aja ya, ajaknya ya. Ini berarti kalau yang di atas ini terjadi regenerasi selnya lebih bagus mana? Atas atau bawah? Bawah. Berarti setelah di akupuntur terjadi peningkatan regenerasi sel. Oke, next. Kenapa kok titik akupuntur itu Bapak Ibu, pengusahamu, kenapa kok perubahan tadi bisa bagus seperti itu? Karena ada yang di stimulasi. Mundur lagi kan? Mundur lagi. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari mata yang merah ini kemudian menjadi mata yang putih seperti ini, kira-kira apakah hanya akupuntur saja yang berdiri sendiri untuk membantu mensupport ini? Tidak. Tugas kita sebagai akupuntur terapis adalah membantu pasien agar sistem kesembuhan alami di dalam tubuhnya itu bekerja dengan baik, Bapak Ibu. Tugas kita itu saja. Makanya agar sistem itu kemudian bekerja dengan baik, dibantu dengan stimulasi titik akupuntur. Saya lupa ada beberapa jurnal yang menuliskan, jurnalnya bagus banget. Di situ dituliskan tubuh kita itu ternyata tuh baru aktif kurang dari 30%, Bapak Ibu. Bahkan sistem kesembuhan kita. Dan setelah di akupuntur, yang tertidur itu terbangun sistemnya. Itulah kita kadang-kadang kita butuh vaksin. Di antaranya kan tujuannya untuk mengaktifasi sistem itu. Tusuk ya, disuntik ya. Nah, akupuntur berarti adalah metode terapi apa? Menstimulasi area akupoint untuk apa? Mengaktifkan, betul apa lagi yuk? Jangan monoton di buku. Kita kembangkan ini kita. Apa namanya? Ide kita. Akupuntur adalah terapi untuk stimulasi, mengaktifkan, menstimulasi sistem kesembuhan alami dalam tubuh kita atau dalam pada pasien. Nah, sistem kesembuhan alami pada pasien itu terbangun dengan adanya keseimbangan homeostasi. Halo. Hai. Halo. Kita berdiri dulu yuk. Ada dia. Ini kan sudah pada sepakat kan. Oke, ini jam berapa ini? Loh, jam 11 loh. Oke, yuk. Nanti kalau materinya saya tuh ada 2 sub materi sebenarnya. Nanti kalau belum selesai nanti kita sambung pakai Zoom ya. Karena nanti ini saya nanti walaupun ini pengantar akupuntur, saya mencoba memasukkan materi tentang hubungannya dengan pandemi. Jadi ini kan kita sedang menghadapi banyak pandemi. Dan nanti di Zoom itu nanti saya datangkan ada mitra sehat kalau mau diusut tak video tak biar bisa diambil videonya pas langsung. Jadi enak. Ujiannya kan nanti enak itu. Oke. Bapak Ibu, oh dia nanti kita mau SBG dulu. Sekarang dia apa? Ini hadap kanan. Hadap kanan ya. Minta tolong dong pegang pundaknya di yang depannya. Oke, asik. Saya nggak ada yang SBG.
Oke, kita mulai ya. Nah, nanti dibuat story TikTok. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Enggak boleh ini. 8, 9, 10, 11. Oh, banyak banget. Oke, taruh dulu. Masya Allah. Oke, kita mulai. Gratis. Ya, sepertinya harus banyak minum ini. Bapak Tipa, boleh saya minta air 1 teki lagi? Saya itu biasanya kalau ngajar, kalau di Zoom itu jam 8 sampai jam 5. Ya, kalau offline itu bisa jam 8 sampai jam 4. Makanya movie, makanya Zoom. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari gambar tadi simulasi seperti ini pas nggak Bapak Ibu? Jadi akupuntur itu membantu tubuh kita, membantu pasien kita, mitra sehat kita. Di antaranya adalah untuk membangun sistem keseimbangan alami dalam tubuh sehingga tercapai sistem kesembuhan alaminya bisa bekerja lebih baik. Ini saya ambil dari tulisannya Profesor Kusnadi di dalam bukunya Akupuntur dalam Konsep Neuroscience. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sekalian, dulu saya diajari sama almarhum Dr. Syarif Sudirman, beliau adalah tim kami. Mari kita doakan Allahumma firlahu warhamhu. Beliau menyampaikan di kelasnya, Bapak Ibu, titik akupuntur itu ternyata dia adalah titik yang spesial ya. Dia itu ternyata di area tersebut itu ternyata berkumpulnya kapilarisasi pembuluh darahnya lebih banyak. Sistem serabut sarafnya juga lebih banyak. Limfatik sistemnya lebih banyak. Karena ini ngumpulnya itu lebih banyak, maka otomatis manakala distimulasi dengan disentuh, dihangatkan, disinari, apalagi dikemikoyo, apalagi mikrotrauma ya jarum, bahkan getaran. Ada loh sama akupuntur itu bisa karena serabut sarafnya lebih banyak Bapak Ibu. Dan Masya Allah Bapak Ibu, karena ini lebih banyak maka dia memiliki manfaat atau memiliki fungsi untuk memberikan efek terapeutik terapi. Next ya. Ini saya ambil dari Profesor Kusnadi dan Dr. Syarif Sudirman di dalam bukunya Akupuntur dalam Neuroscience. Ini karakteristiknya, nanti bisa dibaca ya. Nanti insya Allah materinya bisa semuanya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ada yang bertanya, akupuntur itu nyata nggak sih? Sering kita ditanya kayak gitu. Oh, nggak akupuntur itu ngaku sih. Kok nggak ada cuma minyak dibaca kok nggak ada loh. Kok bisa gitu kan? Dan akhirnya Profesor Kusnadi dan Dr. Syarif Sudirman menjawab itu. Ini salah satunya. Ini titik akupoint dan ini titik non akupoint. Jadi beliau Profesor Kusnadi adalah seorang spesialis ronsen, radiologi ya, beliau ronsen ya, radiologi. Nah, saya ini beliau. Nah, reaksi akupuntur sebagai zat aktif fisik setelah pemberian isotop teknesium pertelakat. Jadi disuntik, kemudian dikontras, hasilnya seperti ini. Ini yang non akupoint, ini yang akupoint. Ini adalah titik kidney 2 naik ke atas. Next lagi enggak? Nah, Masya Allah, ini yang ini di dalam jurnal In Vivo Visualization of the Pericardial Meridian. Ini dibuktikan tadi, ini paling baru ini. Lebih kelihatan lagi Bapak Ibu sekalian. Ini titik perikardium ditusuk, nah kelihatan ada perjalanan meridiannya. Ya Bapak Ibu, makanya kalau ada yang bilang meridian itu nggak ada, berarti belum belajar ya. Oke, ini diri ini. Oke, next. Nah Bapak Ibu, Bapak Ibu lagi. Ini adalah gambaran dari penelitiannya Profesor Toshikatsu Yamamoto dalam bukunya YSA Akupuntur. Yang ini Bapak Ibu ini kan menggunakan termografi ya Bapak Ibu ya. Kira-kira yang warnanya ini tuh lebih dingin atau lebih panas? Ini defisiensi
Ya. Nah, setelah ditusuk basic point A di frontal sini, panas ya. Hasilnya seperti ini, dan point C. Terjadi peningkatan adanya peningkatan vaskularisasi darah. Betul-betul ya. Masya Allah. Next lagi, nanti saya beri. Lagi. Kayaknya saya ikhlas lagi. Lagi. Bapak Ibu, ini kelihatan ya? Tapi udah mulai, ini kental ya? Ini adalah penelitian dari salah satu founder Emotional Freedom Technique. Jadi darahnya ini darah yang kental Bapak Ibu. Kalau istilah kita adalah blood stasis. Setelah diketuk-ketuk, dititik, di meridian apa ini? Stomak di wajah, kemudian diketuk-ketuk di titik meridian jantung, di meridian perikardium, kemudian di meridian gallbladder, di meridian stomak lagi, di meridian kaki, kidney, di CV, ya. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kalau ada virus di sini, mohon maaf saya naik boleh ya? Kira-kira kalau ada virus di sini Bapak Ibu, di sini ada sel imun, kesusahan nggak menemukan virus itu? Susah. Virusnya delik saya. Makanya orang-orang yang mengalami blood stasis, dia akan mengalami manakala dia terkena influenza atau COVID beberapa tahun yang lalu, atau sekarang apa ini? Virus apa itu? Yang ternyata sudah 2001 sudah ada. Kira-kira lebih mudah atau lebih gampang pemulihannya? Lebih susah. Bayangkan dengan ini. Bandingkan dengan ini. Nah, virus bakterinya lagi jalan-jalan di sini, jalannya terbuka. Karena ada makrofagnya dimakan atau sistem imunnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi titik akupuntur itu sangat bereaksi sekali. Artinya, dan ini bukan diterapi sama orang lain loh, tapi self healing. Makanya kalau boleh saya sarankan, kalau kita membantu pasien dibantu itu dulu setiap habis sholat 5 waktu atau sehari 3 kali, tolong dong diketuk titik-titiknya yang sudah kita lakukan itu. Insya Allah hasilnya bagus banget. Seperti yang mata tadi itu kasusnya dia ada kanker di usus sari. Dia sudah diambil rahimnya karena kanker di rahim. Ya, makanya sampai seperti itu. Panas kan terjadi blood stasis seperti itu. Oke, next slide. Nah, Bapak Ibu, ini apa? Otak ya Bapak Ibu. Ini otak tikus Bapak Ibu. Ini otak tikus di lab. Dalam bukunya Akupuntur Terapi for Neurological Disease. Ini Bapak Ibu sudah punya bukunya ini pasti. Sudah punya ya? Bukunya ya? Sudah punya belum? Oh ya sudah, nanti tak kirim ya. Nanti tak kirim bukunya ini. Bagus banget ini. Masya Allah. Ini Bapak Ibu dilakukan penelitian. Nah ini. Nah, ayo kita berdek-berdekan yuk. Ini area apa? Ayo. Area muka, kepala, ya. Sini ya. Sini area apa lagi? Ekstremitas atas. Paling atas ini area apa? Ekstremitas kaki. Kira-kira kalau tikus ini stroke. Ya, ini apa aja ini? Udah lumpuh apanya ini? Lumpuh tangan, lumpuh kaki. Ini di tengah-tengah loh. Nggak bisa ngomong. Ya wajar, tikus nggak bisa ngomong mas. Ya, nggak, ini maksudnya penelitian. Ini penelitian untuk menunjukkan adanya tekanan pembuluh darah dan iskemik. 1, 2, 3. Setelah dilakukan penusukan titik-titik, hasilnya blood stasisnya tinggal. Tahu nggak titiknya apa? Ada yang mau tahu? Mau tahu banget atau mau tahu-tahuan? Mau tahu? Mau dikasih tahu nggak?
yang diambil simple banget, Paidwi dan Rencong. Yes. Wah, Paidwi dan Rencong ya. Ditusuk, kalau apakah boleh menggunakan elektro? Boleh. Kalau pakai manual? Boleh. Boleh dipakai semuanya karena sama-sama mereka stimulasi. Nah, stimulasinya berapa? Pakai gelombang apa kalau elektro? Menggunakan gelombang kontinus yang tek bukan tek ser ya. Tek. Kalau dulu saya di kampus, ini gelombangnya apa tek ser? Ini gelombangnya apa? Dia sama apa itu? Saya malah kurang hafal Pak. Internet kan tiba-tiba naik. Kalau intermittent itu volumenya aja. Tapi kalau continuous dia stabil. Kalau yang apa ya namanya itu beda gelombang. Yang satu gelombangnya adalah satu, yang satu 100 Hz. Yes, ya. Yang tiga, yang satu Hz sampai 3 Hz itu fungsinya untuk merangsang beberapa zat. Yang 100 Hz itu juga tujuannya juga lain. Jadi satu gerakan dua gelombang menghasilkan beberapa zat. Nanti kita share. Terima kasih. Oke, semangat ya. Bapak Ibu tolong saya ditransfer energinya dong. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini di luar ini before EFT, load kasih semua. Next. Kemudian tutup ini tutup ya. Next. Pasien yang itu ya kita tapping nggak apa ngomong tapping ya. Ya lagi. Next. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Dan ini bukan hitungan jam. Bukan hitungan jam ini. Langsung ini hasilnya. Begitu selesai, darah dikeluarkan, dicek. Hasilnya seperti ini. Saya dulu pernah kawan saya, ini sharing ya Bapak Ibu. Kawan saya calon istrinya meninggal. Kasihan. UMS meninggal kecelakaan. Dan dia nggak bisa makan selama 3 hari. Mau makan nggak bisa. Telepon saya, Pak, aku sudah ampun. Aku butuh berapa? Kata hati, nggak mungkin bisa pulang gitu Pak. Usaha ambil di bawah itu. Akhirnya ternyata Bapak Ibu betul banget. 80%. Kira-kira kalau ada orang shock kemudian dia nggak bisa makan, nggak bisa tidur, yang terganggu apa aja? Banyak banget ya. Bahkan ada beberapa kajian, salah satunya Dr. Siti Huruyama di dalam bukunya The Miracle of Endorphin, di sana dituliskan saat seseorang itu stres banget, entah itu stres pikiran, entah itu adalah stres apa? Over fisik, iya. Over itu pokoknya over-overan. Apa semuanya? Ya. Yang terjadi di tubuh akan mengeluarkan zat semacam radikal bebas. Dan itu bukan radikal bebas dari luar, tapi radikal bebas dari dalam tubuh kita sendiri. Namanya oksigen aktif. Bukan oksigen yang kita sedot ya. No, bukan. Dan itu sifatnya radikal bebas dan bisa merusak sel sampai tingkat ke dalam. Efeknya seperti ini. Tapi setelah diketuk-ketuk, apa yang terjadi? Terstimulasi sistem tubuhnya balance, yang terjadi seperti ini. Sama dengan teman saya itu, 3 hari dia kalau lihat foto gini langsung lalai, dan akhirnya saya mundur, kemudian saya ganti elektroakupuntur, kemudian dia lihat foto, yes, aku pengen nangan ya, habis dia 1 piring itu. Sekarang orangnya ada di Kementerian Pusat, sekarang jadi asisten Menteri Pendidikan di sana sekarang. Ya, kawan saya. Nah, iya, nanti kalau ketemu, ojo lali ya, dia tak tutup loh ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, artinya kata-kata saya menunjukkan ini. Jangan pernah menyepelekan terapi apapun, walaupun hanya sekedar ditunggu. Masya Allah, luar biasa. Banyak ahli terapis aku dulu di Jepang, dulu bisa di Jepang itu takut buta Bapak Ibu. Mereka hanya mengandalkan sentuhan, menyentuh.
dan dengan sentuhan itu hasilnya seperti ini. Kira-kira kalau hasilnya seperti ini, bukan banyak ya? Banyak banget. Oke, next. Nah ini adalah hiperaktivitas liver. Apinya banyak. Nah, setelah ditusuk hasilnya seperti ini. Berubah ya, next lagi. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf. Ini apa Bapak Ibu? EEG. EEG gelombang otak. Tapi dia ditaruhnya bukan di otak, di kepala, tapi ditempelkan di titik sub belakang. Ini Bapak Ibu, ini ada keterangannya. Nanti akan saya share jurnalnya ini, mau? Pokoknya apa yang punya kirim aja. Kalau enggak mau? Setuju? Oke, Bapak Ibu, bagian atas ini adalah reaksi titik akupuntur yang sehat, titik sub belakang yang sehat. Setelah diukur seperti ini. Tapi yang bagian bawah ternyata beda Bapak Ibu. Kira-kira kalau ini dipalpasi sama yang dipalpasi beda enggak? Sama kayak pas tadi Bapak Ibu tadi. Nah, pas Bapak Ibu tekan begitu sininya sudah enak, ininya mending enggak? Mending. Rasanya sama Bapak Ibu. Seperti ini. Makanya hebat banget ya orang-orang dulu ya. Subhanallah, guru kita terdulu itu hebat banget loh. Kok bisa loh ya menentukan titik sub belakang untuk menjadikan diagnosis? Ini ya. Ternyata seperti ini kalau dibongkar dengan menggunakan pendekatan salah satu alat yang berbeda. Oke, next. Ini Profesor Yamamoto. Kelihatan ya gambarnya? Yang ini ujung jarinya terjadi atrofi ya. Kira-kira kalau terjadi atrofi, bayangkan kalau tadi di otak tikus tadi ada masalah nggak di otaknya itu? Ada masalah otomatis atrofi. Ini tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri. Berarti yang jadi masalah itu adalah otak kanan di bagian ujung-ujung jari-jari. Nah, yang terjadi setelah ditusuk poin C seperti ini Bapak Ibu. Next. Ini hasilnya. Ini sebelum ditusuk. Ini setelah beberapa menit ditusuk. Next. Kesimpulannya. Terapi akupuntur ini adalah metode terapi alami dengan cara menstimulasi area tubuh khusus acuway untuk mendorong dan mengoptimalkan sistem kesembuhan alami dalam tubuh agar bekerja lebih baik. Next. Balik lagi. Hai. Halo. Halo. Ini izin minum ya. Pesan yang atas kan? 11:12. Berapa menit lagi ya saya ya? Jadi jam berapa kok? Oke. Oh 11:45. Oke. Saya aku coba dijawab. Tidak saya pesan. Oke, bawa lagi. Terus. Itu ke atas. Ke atas. Ya. Bawahnya. Atas. Oh ini sudah ya? Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari gambar-gambar tadi Bapak Ibu, saya hanya copy paste saja ya, ini bukan dari saya. No. Tapi ini saya ambil dari catatan dari guru-guru saya. Monggo bisa diambil. Ya semoga ilmunya berkah ini nanti ya. Bapak Ibu, dulu saya diajari sama almarhum Dr. Syahril Sudirman seperti itu. Jadi kalau kita melihat gambar-gambar yang tadi ada perbaikan, kira-kira kalau ada perbaikan ada reaksi apa aja? Sistem neuro, jelas ada salahnya. Darah, limfatik, hormon, semuanya itu bekerja ya. Yang akhirnya otomatis memberikan efek kesembuhan pada diri pasien. Makanya Profesor Kusnadi dan almarhum Dr. Syahril Sudirman dulu mengajarkan kepada kami sistem tubuh kinerja akupuntur dalam perspektif. Hari ini saya
mau agak sedikit menuliskan banyak dalam perspektif Western medicine, memang mohon maaf. Klasiknya kan pasti Bapak Ibu sudah khatam ya. Makanya ini saya coba untuk menuliskan kajiannya dari Profesor Kusnadi dan Almarhum Dr. Sari. Jadi beliau menuliskan bahwa reaksi akupuntur itu dia akan bekerja pada lini sistem saraf, sistem limfatik, hormonal, dan jalur yang baru istilahnya, atau istilahnya sistem komunikasi sel atau jalur energi. Kok bisa ada jalur energi? Kalau kita nggak punya energi, tubuh kita nggak bisa difoto dengan menggunakan termografi, betul nggak? Tadi kan ada loh gambar yang sebelumnya warnanya biru pucat, kemudian ditusuk jadi merah, karena ada pancaran energi, Bapak Ibu. Makanya kalau kita energinya cukup, kita bisa menggunakan apa ini? Yang apa ini ya terapinya? Reiki. Yes, Reiki. Kalau bisa betul-betul, wah ini keren banget. Oke, next. Nah, Almarhum Dr. Sar Sudirman dulu mengajarkan kepada kami reaksinya ini Bapak Ibu, lokal, segmental dan umum. Reaksi lokalnya inflamasi di kulit, kemudian segmentalnya di tulang belakang, kemudian umumnya di otak akan menghasilkan beberapa zat. Ada salah satu kajian yang menarik dari kajiannya, bentar, buka satu file di otak saya. Dr. Jeremy Steiner, sudah pernah dengar nggak Dr. Jeremy Steiner? Iya, ya nanti tak kirim linknya ya. Itu materi banyak banget itu di situ. Ada YouTube-nya, mau? Oh mau terus? Jadi Bapak Ibu, salah satu kajian Dr. Jeremy Steiner itu menjelaskan bahwa tusukan di ST36 itu akan merangsang salah satu zat di mana zat tersebut memiliki peran anti peradangan. Makanya tadi ada foto mata berdarah tadi. Mata berdarah tadi. Kenapa kok yang tadinya ada radangnya kok terus berdarahnya rusaknya hilang? Karena zat di dalam tubuh kita itu begitu dia akupuntur mengeluarkan zat anti peradangan alami. Di antaranya adalah apa? ACT, adrenocorticoid stimulasi hormon, atau kortikosteroid. Kalau kita minum obat, ada yang namanya sering minum CTM. Nah, kalau kita gatal-gatal minum CTM, hilang tuh gatalnya karena katanya teman-teman di farmasi CTM itu obat kandungannya kortikosteroid. Dan di dalam tubuh kita itu ada kortikosteroid alami. Kenapa orang bopeng? Kasar gimana saya ya? Kenapa orang bekas luka ya? Bekas jerawat, scar ya? Bopeng lah, boleh ya bopeng ya? Kenapa kalau ditusuk kok bisa ada perbaikan? Karena ada sistem perbaikan jaringannya. Seperti itu. Iya. Nanti sampai di slide terakhir ada penjelasannya lagi. Oke. Udah nanti kita buat Zoom, nanti buku apa, pengennya apa, tak kirim aja ke situ ya. Nanti apa aja, kita sama-sama belajar. Ini yang tadi jangan jimat ya, karena saya belum menguasai yang itu tadi, makanya tak buat cepat aja. Takut belum bisa jawab. Oke. Stimulasi titik akupuntur, reaksi kimia. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa kok ditusuk di tangan kita? Ini kok bisa hubungannya ke titik organ? Kenapa ya? Saat stimulasinya di sini, nah ini. Dulu Dr. Syarif, Almarhum Dr. Syarif mengajarkan kepada kami saat ditusuk akan ada semacam reaksi yang sangat banyak banget. Nanti reaksi itu akan menghasilkan NO, nitric oxide. Dan kata Dr. Syarif, Almarhum Dr. Syarif Sudirman dan Profesor Kusnadi, NO ini adalah penghubung yang menghubungkan titik akupuntur dengan jaringan organ. Kenapa kok titik tusuknya ditusuk dia bisa menuju ke lambung? Karena ada NO hasil tusukannya ini. Kenapa kok ditusuk L4 kok bisa ngurangi nyeri yang ada di kepala? Bahkan kalau dia sudah belajar dalam bentuk akupuntur pakai titik 1, 2, 3 proximal, medial, distal, medial, proximal, titik 3 itu ya, itu bisa membantu memperbaiki secara bagian kepala, bagian ini, badan dan bagian kaki. Kenapa? Karena stimulasinya titik ini
menstimulasi zat yang namanya nitric oxide. Jembatannya di situ. Saya baru saat itu baca bukunya. Dulu saya tuh baca sekali gak mungkin, 2 kali gak mungkin, 3 kali gak paham. Dan setelah beberapa kali, oh karena nitric oxide-nya. Nanti Bapak Ibu bisa beli bukunya di Shopee, ada bukunya Akupuntur dalam Neuroscience. Itu tulisan almarhum Dr. Syarif Sudirman yang terakhir bersama Profesor Kusnadi. Itu bukunya apik banget itu. Akupuntur dalam Neuroscience, tak boleh enggak ya? Sebentar. Jangan jadi saya nggak gimana. Saya ya. Mohon maaf ini bukunya bagus banget karena sini kita buka-buka. Bukunya seperti ini. Ini bagus banget loh Bapak Ibu. Asli. Ya. Ini. Ya nanti difoto sama Mbak Fatima ya. Silakan cari sendiri bisa. Murah bukunya itu. Oke next. Next. Halo. Segmental. Naik lagi. Ini di bagian tulang belakang. Next lagi. Ini bagian pusat umum tadi sudah. Next. Begitu. Tinggal sedikit slide saya selesaikan ya. Nanti pertanyaan boleh di kalau waktunya nggak cukup bisa di grup juga boleh. Nanti ya boleh. Nanti kalau saya sudah bilang sama Mbak Fatima, Mbak nanti kayaknya kalau kelasnya hanya ini kok nggak cukup deh. Coba materinya nanti saya sambungkan dengan Zoom karena nggak cukup materinya kalau sekali. Mana ini kelas luar biasa ini. Ya. Oke. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya itu sebenarnya materinya itu cuma hanya tadi aja batasnya itu. Cuma saya tuh mikir gitu. Apa cuma ini kok materi? Kayak kurang pikir kalau nggak ada materinya. Akhirnya saya tiba-tiba mikir bingung ya. Kita sudah menghadapi tantangan ini. Bapak itu apa tantangan? Tantangannya virus. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, dari sejak zaman dulu sampai sekarang negara kita itu adalah negara apa? Tropis. Dan kalau negara tropis itu tingkat kelembabannya tinggi apa rendah? Tinggi. Makanya ini surganya para virus bakteri. Maka kita jangan kaget dulu, pertama kita harus dulu. Dan otomatis karena kita sudah tinggal di negara kita ini, otomatis tubuh kita sudah memiliki kekuatan yang lebih dan harus kita stimulasi. Dan salah satu tantangan kita ini Bapak. Oke, next. Kasus yang kita hadapi, malah sudah ya sejak tahun 2001 ya. Bahkan kemarin saya kena ini mungkin beberapa bulan yang lalu saya itu sebelum saya membantu belajar yang memotok tahun bulan Juni kemarin itu saya sempat sampai suaranya hilang. Sempat gak bisa minum di COVID makanya. Saya kemarin kan vaksinnya kan vaksin itu Moderna, vaksin 1 Moderna, 2 Moderna, 3 Moderna, tidak semua rasanya. Jadi rasanya itu kalau pakai vaksin Moderna itu kalau tubuh imun kita itu turun, kena waduh rasanya kayak babak belur Bapak Ibu, nanti nggak bisa ngomong suaranya itu. Radang yang parah di faringitis, di daerah faring. Penyakitnya namanya faringitis ya. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan ilmu akupuntur ini faringitisnya nggak lama. Tusuk cus langsung bisa belan. Ini gimana aja? Tadi saya tunjukkan ini. Oke, waktunya kurang sedikit soal ini. Oke, Bapak Ibu, ini materi saya tahun 2020-an lah. Pas saya coba membantu teman-teman masa pandemi, cuma saya nggak berani ngomong COVID, nanti nggak kena. Saya cuma ngomong influenza berat. Karena memang kasus COVID banyak. Awal-awal dulu saya itu cuma buka 2 minggu. Masuk, pasien ditolak. Saya mikir, kasihan kan? Terus saya mikir, kalau tentara adalah figur karena peluru. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan, ya temannya ya itu, gitu kan. Akhirnya dari itu saya kumpulkan ini materinya. Jadi kita jangan kaget, Indonesia merupakan negara iklim tropis. Pusat pandemi, next. Nah, ada yang harus kita lebih waspadai, TBC Bapak Ibu. Ini yang harus kita waspadai sebenarnya ini. Nuhun saya dibandingkan
Influenza ini harus langsung banyak loh Bapak Ibu yang kena TBC. Saya dulu ada pasien, usianya itu di bawah 30 tahun. Dia terkena diabetes dan terkena TBC. Minum obatnya selama 18 bulan. Bapak Ibu itu di masa pandemi. TB, masa pandemi, kena diabetes masih muda. Jurusan psikologi stres karena saat itu skripsinya nggak selesai. Stres, limbahnya ketekan, ada bibit pankreasnya ada masalah, kena. Terus karena tinggal kosnya itu lembab, dia terkena TB. Sebenarnya hanya waktu 5 bulan itu bantu aku dulu. Biasanya kalau orang minum obat TB katanya nggak mau makan ya, susah makan semuanya. Bahkan itu dijadikan sebagai judulnya dosen kami Pak Hanum. Dia S3 satu, saya diundang untuk ikut ujian beliau di menghadiri ya, diundang untuk bisa lihat siapa tuh bisa kesana S3. Amin. Jadi beliau itu saat itu membuat judul penata terapi hipnoterapi untuk TB. Soalnya orang-orang TB itu biasanya kalau sudah minum berapa kali malas minum, makanya dibantu dengan pendekatan klinikal hipnoterapi. Halo? Oke, ngantuk ya. Oke, ini Bapak Ibu harus kita. Dan beberapa kasus TB juga ada yang menyerang lymphatic system. Ada. Dan itu pendekatan akupunktur bagus banget loh. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah Dr. Retno Asih spesialis anak. Kenapa ini saya cantumkan? Ini 0 sampai ini adalah minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu. Ini sebenarnya ada garisnya lagi nih, Bapak Ibu. Cuma nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Garis yang di sini itu seperti ini belum garisnya itu. Ini menunjukkan suhu. Makanya terkadang hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu suhunya sok tinggi banget kalau kena batuk ya, tinggi sekali suhunya. Tapi nanti kalau begitu sudah seminggu suhunya sudah turun. Tapi simptomnya masih batuk, suaranya hilang ya, masih ada dahaknya sampai 2 minggu. Karena itu kan inkubasi dari virusnya itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam kurun waktu ini dengan pendekatan akupunktur? Tentunya kita bangun sistem WC-nya atau kita bangun sistem pertahanan tubuhnya. Next. Nah, yang akan kita hadapi pada kasus-kasus ini Bapak Ibu yang ada di Indonesia, termasuk TBC dan ini radang, batuk, demam, dan asam. Next. Dan ini semua insya Allah bisa dibantu dengan sinergi dari terapi akupunktur. Bagaimana peran akupunktur? Bagaimana peran akupunktur dalam membantu mencegah dan membantu dalam rehabilitasi? Next. Nah, ini adalah salah satu jurnal yang menuliskan bahwa reaksi titik akupunktur ini bisa membantu dalam menstimulasi zat anti peradangan pada kasus obstruksi ini pulmonari. Jadi apa? Inilah apa istilahnya? Nah, next. Ini kapitular anti-inflamasi kayak ini gitu. Menurunkan dan mengeluarkan zat ya, sehingga zat turun. Masih ingat jadi Corbusier? Ya. Nah, dia tuh badannya kuat, imunnya kuat, tapi yang terjadi apa? Body sitokin. Ternyata yang nyerang itu bukan virusnya, tapi sistem imunnya. Dan ternyata sistem imun kita itu seperti jindannya loh Bapak Ibu. Pernah nggak kita belajar sistem imun itu seperti jindannya? Itu lama banget loh, itu sangat berhubungan sekali. Itu konsepnya persis seperti konsep jindannya. Saya itu sampai mikir, loh kok guru-guru kita bisa menyiapkan, bisa menciptakan konsep jindannya ini ya. Dan jindannya itu bukanlah rumus 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi itu adalah cara berpikir. Itu ternyata juga berlaku di sistem imun kita. Konsep sistem imun. Saya belajar sistem imun ini dari salah satu
bukan belajar langsung ya, saya menyimak penjelasannya Pak Sarwono. Pak Sarwono itu adalah salah satu dosen biomedis di Universitas Sudirman Purwokerto, dan dia menjalankan saya itu sudah waktunya. Oh, oke, sini lagi, sini oh, next, sudah ada toh? Oh, sudah mulai, oke. Nanti informasi lagi, next. Lagi. Nah, ini Bapak Ibu terakhir ya, terakhir. Ini ya tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu tadi menunjukkan titik akupuntur itu ada yang menstimulasi zat apa tadi? ACTH nanti peradangan itu sifatnya adalah hormonal. Dan Dr. Jeremy Sandler menjelaskan zat ACTH ini bekerjanya itu kurang lebih setelah 12 jam dia baru bisa bekerja. Tapi ada satu sistem yang bekerjanya secara singkat dan cepat loh, melebihi ACTH. Kita pernah tahu kalau ditusuk akupuntur setelah 2 hari 3 hari baru merasa enak. Tapi kita juga pernah merasakan ditusuk akupuntur baru beberapa menit sudah merasa enak, apalagi yang perih, luka dan lain-lain. Ternyata kinerjanya dari ini Bapak Ibu. Di salah satu penelitian anti-inflammatory action mekanisme dari target organ via neuroimmunoregulation. Di sini dituliskan penusukan titik Cusali ST36 memodulasi makrofag untuk melakukan polarisasi menyeimbangkan sistem makrofag M1 dan M2. Jadi Bapak Ibu menurut saya sistem imun kita itu ada 2 pola Bapak Ibu. Makrofag M1 dan makrofag M2. Apa Bapak Ibu? Makrofag M dan makrofag M1 dan M2. Sebagaimana di Al-Quran semuanya diciptakan berpasangan. Sebagaimana dalam konsep yin yang semuanya bersifat berpasangan. Makrofag M1 bersifat panas, pro-inflamasi, pro-peradangan. Sedangkan makrofag M2 bersifat dingin, anti-inflamasi, anti-peradangan. Kira-kira bagusan mana? Dua-duanya kalau bekerja secara seimbang. Begitu juga dengan hidangnya, dia harus bekerja secara balance. Kalau dominan jamnya yang lebih dominan, apa yang terjadi? Panas, rusak. Tapi kalau misalkan yang dominan adalah jinnya, rusak juga. Makanya seperti itu. Nah, pada kasus di Kobuser, setelah fisiknya bagus, ternyata makrofag M1 atau makrofag sistem imun yang sifatnya panas lebih dominan, pro-inflamasinya lebih dominan, apa yang terjadi? Ragamnya nggak selesai. Mama saya, ibu saya, Mbok. Ibu saya main mabuk. Ibu saya pada saat kena COVID terkena depresi COVID. Hampir, mungkin saya kan. Tapi saat itu kelihatan, karena sudah mulai sesak. Padahal sudah sembuh. Saya tusuk S36, saya tusuk dari kaki 6. Masya Allah, hitungannya 3 jam. Hitungannya pelan, kurang lebih sekitar 3 menit langsung longgar Bapak Ibu sekalian. Jadi titik ST36 yang sering kita tusuk Bapak Ibu, itu keren banget ini titiknya. Karena apa? Titik ST36, stoma 36 ini memiliki peran untuk menyeimbangkan polarisasi makrofag M1 dan M2. Makanya pada kasus autoimun, hati-hati dalam menstimulasi titik ini. Hati-hati kalau kita menggunakan plastik, arah jarumnya harus diperhatikan. Itu sudah ada penelitiannya. Arah jarum yang dan itu ada penelitiannya itu. Dan itu real, beneran. Yes. Dan cara stimulasi dari elektroakupuntur itu juga sama. Kalau kadang pernah nggak kita elektrosimulasi sampai kakinya kayak gini? Wah, itu ternyata stimulasinya beda. Saya menyimak penjelasan di salah satu ahli akupuntur di Eropa. Saya lupa namanya, tapi nanti saya share videonya ya. Jadi ini kalau dicatat, ini penting banget ini. Saat stimulasi titik akupuntur terlalu keras, yang terstimulasi adalah sistem simpatik sistem. Bapak Ibu, simpatik dan parasimpatik apa? Simpatik dan parasimpatik. Simpatik itu ibarat mobil itu ngegas, ya. Kalau parasimpatik ngerem. Kalau orang yang nggak bisa tuh tidur, yang dominan simpatiknya. Tapi kalau yang tidur terus, itu simpatik dominan. Pada kasus orang-orang kalau kita menggunakan manual akupuntur, orang yang insomnia, penusukan
gimana? Kalau pada jantungnya, atau set? Dikuatkan atau dilemahkan? Dikendoli. Pada kasus-kasus gastritis yang sampai lambungnya panas atau tadi matanya merah tadi, itu sangat dikurangi. Nah, hati-hati menggunakan elektrostimulator. Saat elektrostimulatornya itu sampai kakinya kayak gini, itu yang distimulasi adalah simpatik sistem. Yang terjadi apa? Karena simpatik sistem lebih aktif, simpatik itu mewakili unsur yang, parasimpatik mewakili unsur yin, oke ya. Jadi kalau parasimpatiknya lebih dominan dia distimulasi, yang terjadi apa? Tambah ekses. Pernah nggak kita nusuk tiba-tiba masa nggak bisa tidur? Saya pernah. Serius? Saya pernah. Wah dia itu, saya sampai dia itu parah masih nggak bisa tidur. Saya juga pernah nusuk kasih masa mau pengen tidur terus dia pernah. Wah gue ini, nah Anda terjauh di sini. Jadi hati-hati dalam penggunaan elektroakupunktur. Elektroakupunktur itu konsepnya bukan konsep klasik, bukan, tapi dia konsep murni Western medicine. Makanya saat stimulasinya kuat, yang distimulasi adalah simpatik sistem atau gangnya yang distimulasi. Tapi kalau stimulasinya lembut, itu adalah parasimpatiknya. Jadi pada kasus kira-kira kalau yang kasus mata juga lembut. Untuk yang mana matanya berdarah tadi, kira-kira kalau kita tusuk liver yang ketiga, kita cepit pakai jarum, pakai gelombang continuous, intensitasnya atau volumenya itu kira-kira nomor berapa? Paling rendah sih. Paling rendahnya ukurannya apa? Settingan no. Hertznya. Frekuensinya. Ukurannya adalah kita tanya kepada pasien, sudah terasa belum? Terasa ada sudah. Jangan pakai saudara. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu.